Pada tahun 2012, warga Indonesia dihebohkan dengan penemuan dua kendaraan, satu bus pariwisata dan satu truk beton yang nyasar di tengah hutan Blora dan ditemukan dalam kondisi yang sangat membingungkan karena seluruh badan mobil tidak lecet sama sekali. Padahal kalau dipikir-pikir, di dalam hutan ada banyak pohon yang rimbun. Jangankan mikirin gimana cara mobil ini bisa masuk, untuk ngeluarin kedua kendaraan ini dari hutan butuh proses evakuasi yang memakan waktu berjam-jam dan dilakukan oleh banyak orang. Jadi gimana dan kok bisa dua kendaraan ini terdampar begitu aja di tengah hutan Blora? Nah, cerita kali ini di request oleh salah satu subscriber kita. Jadi kalau kamu juga punya request cerita atau kasus lain, langsung aja tulis di kolom komentar bawah. Dan langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Pada tanggal 22 Juni 2012, tepatnya sekitar jam setengah 3 subuh, bus Pahala Kencana melaju di jalur Pantura, tepatnya di Juwana, Rembang. Karena macet parah, supir bus Pahala Kencana punya inisiatif untuk mencari jalur alternatif lain. Di dalam bus itu cuman ada sopir dan kernet yang masih bangun, 33 penumpang lainnya dalam keadaan tidur. Waktu bus Pahala Kencana berada di selatan jalur Jaken, Kabupaten Pati, supir bus mengira mereka sudah berada di jalur Pantura. Ingat, ini sebelum ada GPS, belum ada maps-mapsan kayak sekarang. Supir bus ngira mereka sudah berada di jalur yang benar. Padahal perjalanan malah mengarah ke jalur Kabupaten Blora. Waktu itu malam gelap gulita. Jalanan yang dilalui penuh dengan pohon jati di kanan dan di kiri. Enggak ada lampu penerangan, bayangin aja merinding. Nah, di tengah jalan gelap gulita inilah, bus Pahala Kencana bertemu dengan truk beton Jaya Mix. Posisinya, truk beton Jaya Mix berada tepat di depan bus Pahala Kencana. Karena jalan terlambat, mungkin karena keberatan muatan ya bawa beton, sopir bus Pahala Kencana di belakang inisiatif untuk nyalip. Pas udah ancang-ancang nyalip, jalanan tiba-tiba menanjak. Jadi bus Pahala Kencana nggak jadi nyalip. Kernet bus langsung ngasih tahu sopir truk di depan, udah jalan duluan aja gak apa-apa. Ya udah, truk lanjut jalan. Dan dari belakang bus Pahala Kencana nyusul lagi. Cuman waktu sekarang mau nyalip, kedua mobil ini nggak bisa jalan. Karena posisinya, kedua kendaraan ini udah pas banget menuhin jalan. Bus tadi nggak bisa maju lagi. Kebayang nggak sih, udah gelap, sempit, jam 3 pagi lagi. Jadi karena dua kendaraan ini sama-sama nggak bisa jalan, bus mundur lagi. Pas mundur, supir dan kernet bus kaget. Karena sisi belakang bus nabrak sesuatu yang keras dan bunyinya cukup kuat. Kernet dan sopir bus bingung, mereka nabrak apa? Karena gelap, nggak bisa dilihat dari dalam bus, mereka turun keluar. Tapi pas dilihat, mereka nggak nabrak apa-apa guys. Oke, pikir sopir bus ini mungkin bunyi tabrakan tadi sebenarnya bunyi mesin bus yang mati. Makanya kayak nabrak sesuatu. Masih deg-degan nih, mereka ngelihat ke arah sekeliling. Kok semuanya pohon? Di situ mereka sadar, mereka bukan di jalan raya, tapi di dalam hutan. Di sekeliling mereka semuanya pohon jati. Si kernet dan sopir panik. Ya panik banget sih pasti. Jadi mereka langsung membangunkan semua penumpang yang juga malah tambah panik. Bangun-bangun tiba-tiba bukannya sampai, malah nyasar di tengah hutan. Nah rupanya truk beton Jaya Mix tadi juga ada di sebelah mereka. Sama-sama terdampar di tengah hutan. Sopir truknya juga bingung kenapa mereka bisa tiba-tiba ada di situ. Jadi mereka-mereka yang tersesat ini cuma bisa pasrah dan berdoa menunggu matahari terbit baru nanti coba cari bantuan dari warga sekitar. Sekitar jam 5:30 pagi, mereka mulai mencari pemukiman atau warga yang mungkin tinggal di daerah situ. Untungnya ketemu. Lama nih mereka nunggu di dalam hutan. Sekitar jam 10 pagi barulah petugas kepolisian, beberapa tim dan juga warga sekitar mulai membantu proses evakuasi mengeluarkan bus dan juga truk dari dalam hutan. Di sini pihak penyelidik pun bingung, kok bisa-bisanya bus dan truk nyasar ke dalam hutan? Padahal nih ya, mobil patroli polisi aja nggak bisa masuk ke dalam situ. Dilakukanlah beberapa sesi wawancara dengan supir, sembari dilakukan evakuasi. Prosesnya memakan waktu yang lama banget guys.
karena beberapa pohon harus ditebang biar kendaraan ini bisa keluar. Proses ini terus-menerus dilakukan sampai sekitar jam setengah 7 malam. Barulah kedua kendaraan ini berhasil keluar dengan selamat. Bayangin, hampir seharian loh. Yang lebih hebatnya lagi, kok bisa keadaan kendaraan ini dua-duanya mulus, enggak kena lecet pohon. Padahal mereka masuk tanpa menebang hutan loh. Jadinya kayak dua kendaraan ini dipindahkan dengan sengaja oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Nah, fenomena aneh kayak gini gak cuma dialami oleh dua kendaraan ini. Di tanggal 11 Oktober 2016, kejadian yang mirip juga pernah terjadi. Tapi dialami oleh dua bus pariwisata yang mengangkut anak SD. Oke, karena kepalang gue ceritain langsung aja ya. Jadi ada anak-anak SD yang lagi study tour, pakai dua bus pariwisata. Masih di sekitar waktu yang sama, sekitar jam setengah 3 subuh, kernet dan sopir bus bingung. Kok jalannya nggak kayak biasa? Ada yang beda. Keluarlah mereka dari bus. Dan ternyata mereka emang nggak lagi di jalan raya, tapi di tengah hutan belora. Butuh waktu sekitar 4 jam lebih untuk akhirnya kedua bus ini bisa dievakuasi keluar dari hutan. Nah, kalau kalian cari-cari di internet, kejadian kayak gini tuh cukup biasa. Tiap tahun pasti ada kejadian. Dan pastinya banyak yang percaya kejadian ini pasti ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Opini warga terbagi menjadi dua. Opini pertama, mungkin terjadi teleportasi. Perpindahan sebuah objek ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Dan gue yakin kalian semua sudah tahu apa itu teleportasi. Percaya nggak percaya, ada cukup banyak orang yang mengaku pernah berteleportasi. Salah satunya pernah dialami oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Gus Dur. Ceritanya, pada tahun 1999, almarhum Gus Dur pernah meminta sopirnya, yang bernama Khairul, untuk cepat-cepat menuju Jakarta. Waktu itu ada pertemuan dengan tamu penting jam 1 siang. Saat itu, posisinya Gus Dur dan sopirnya masih ada di wilayah Majenang Cilacap jam 12 siang. Sedangkan mereka harus sampai di Jakarta jam 1. Dan di tahun itu belum ada yang namanya tol Ciputat. Jadi, kalau mau ke Jakarta harus melewati jalan biasa. Anehnya, mobil Gus Dur berhasil sampai ke Jakarta di jam 1:12 siang. Hal yang sangat mustahil dan nggak bisa dijelaskan. Karena rombongan mobil lainnya yang pergi bareng dengan mereka baru sampai di Jakarta jam 4:30 sore atau setengah 5 sore. Perginya barengan, sampainya beda. Aneh kan? Terus ada juga nih cerita dari Italia yang dialami oleh seorang dokter bernama Gerardo Vidal yang mengklaim dirinya pernah melakukan teleportasi secara tidak sengaja. Saat itu, dokter Gerardo Vidal sedang jalan-jalan dengan istrinya di dalam mobil di kota Chascomús, Argentina. Waktu jalan-jalan, dokter Gerardo melihat sekelebat bayangan putih dan dalam sekejap, sekelilingnya berubah. Entah gimana, mereka berdua sudah ada di Meksiko, negara yang jaraknya sekitar 6.400 mil dari tempat asal mereka. Nah, rupanya mereka berdua juga sudah dinyatakan hilang selama 2 hari. Padahal mereka nggak ngerasa hilang, cuman tiba-tiba sampai Meksiko aja. Nah, ada juga yang beropini bahwa tidak ada hal mistis yang terjadi. Fenomena tersesatnya beberapa mobil-mobil di dalam hutan belora dikarenakan kurangnya konsentrasi sopir. Ini mungkin penjelasan yang paling bisa diterima oleh akal sehat. Bisa jadi karena supir kecapean, udah nyetir selama berjam-jam, jalanan gelap gulita, nggak ada penerangan, ngantuk, sopir jadi agak kurang konsentrasi. Apalagi belum ada namanya aplikasi Maps. Jadi wajar kalau mereka salah arah. Cuman yang jadi pertanyaan, kok bisa mobil mereka melewati hutan tanpa kegores juga? Apakah ini cuman detail cerita yang dilebih-lebihkan? Ya, nggak ada yang tahu. Rata-rata kendaraan yang mengalami fenomena tersesat di dalam hutan belora, semuanya adalah bus malam. Bus pagi, siang, atau menjelang sore, sejauh ini belum ada yang tercatat pernah tersesat di hutan belora. So, menurut kalian, apakah fenomena menyasarnya mobil-mobil di hutan belora ini ada hubungannya dengan teleportasi, atau cuman kesalahpahaman gara-gara tidak konsen? Kalau kalian sendiri sebenarnya percaya nggak sih dengan yang namanya teleportasi? Atau mungkin ada yang
memang pernah ngalamin juga. Kalau kamu punya pengalaman unik dan mistis, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah atau langsung aja email ke misteriruanggelap@gmail.com. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Thank you so much untuk kalian yang udah nonton Ruang Gelap atau yang baru mampir ke channel ini. Hai, salam kenal. Lebih dan kurang gua mohon maaf. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan juga follow kita di Instagram, follow di TikTok gua. And I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.